Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feradiana Novitasari. Saya seorang guru SD di SDN Mangkujayan, Kabupaten Magetan. Saya mengajar di kelas 5. Untuk saat ini, sekolahan kami dalam pembelajaran sehari-hari sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Pada dasarnya, sekolahan kami adalah sekolahan kecil di pinggiran kota dengan jumlah siswa paling sedikit di kecamatan, yaitu hanya berjumlah 46 siswa. Baiklah, saya akan mencoba berpendapat terkait tugas pada diskusi 1, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pengalaman saya ketika saya mengajar di SDN Mangkujayan Magetan, banyak isu yang diangkat dalam kedua artikel yang telah saya baca. Persamaannya diantaranya infrastruktur yang terbatas. Saya menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana seperti ruang kelas yang kurang memadai, minimnya alat peraga, dan fasilitas penunjang lainnya yang belum optimal. Distribusi dan kualitas guru. Pada artikel yang disajikan menekankan pentingnya peningkatan kompetensi pendidik dan pemerataan guru. Sedangkan di sekolah kami, kendala serupa muncul, terutama karena guru yang berkualitas seringkali lebih banyak tersebar di sekolahan besar dengan jumlah murid yang banyak. Ketiga, keterlibatan masyarakat. Meskipun terdapat upaya untuk melibatkan orang tua dan masyarakat, tantangan dalam menciptakan sinergi yang maksimal antara pihak sekolah dan masyarakat masih bisa terkendali. Untuk perbedaannya, yang pertama, upaya pengembangan profesional. Terdapat program pelatihan dan workshop internal yang didukung oleh Dinas Pendidikan. Upaya ini sedikit berbeda dengan beberapa daerah lain yang mungkin belum memiliki program pengembangan guru yang terstruktur secara konsisten. Dukungan masyarakat di Magetan terdapat kecenderungan partisipasi orang tua dan tokoh masyarakat yang cukup tinggi untuk mendukung perbaikan pendidikan, meskipun tantangan infrastruktur masih signifikan. Hal ini memberikan nilai tambah tersendiri dibandingkan dengan beberapa laporan di artikel yang menggambarkan situasi di wilayah dengan keterlibatan masyarakat yang rendah. Selanjutnya, untuk nomor 2, saran mengatasi isu sosial politik dalam sosial budaya pendidikan. Untuk mengatasi isu tersebut, saya menyarankan beberapa langkah strategis. Yang pertama, dengan kolaborasi multi pihak. Pemerintah, dinas pendidikan, sekolah, dan sektor swasta perlu membentuk kemitraan yang erat guna mengoptimalkan pendanaan dan pengembangan infrastruktur. Keterlibatan aktif masyarakat lokal juga penting untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan setempat. Kedua, peningkatan pelatihan guru. Mengadakan program pelatihan berkelanjutan untuk guru agar mereka tidak hanya mahir dalam aspek pedagogis, tetapi juga mampu mengadaptasi teknologi pendidikan dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam proses pembelajaran. Tiga, dengan dialog dan kebijakan inklusif. Mendorong dialog terbuka antara pemangku kepentingan untuk mengatasi hambatan sosial politik. Kebijakan pendidikan harus dirancang dengan pendekatan inklusif, mengakomodasi perbedaan sosial budaya, serta memastikan kesetaraan gender dan hak anak. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. Penggunaan teknologi sebagai solusi untuk mengurangi disparitas akses pendidikan di daerah terpencil harus didorong, misalnya dengan platform pembelajaran daring dan fasilitas digital yang mendukung proses belajar mengajar. Untuk pertanyaan yang ketiga, kaitan dengan materi modul studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Modul 1 membahas tentang pendidikan, sistem pendidikan, kebijakan, dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Isi kedua artikel tersebut sangat relevan dengan materi tersebut karena yang pertama, pemerataan akses dan kualitas. Kedua artikel menyoroti isu pemerataan akses pendidikan serta peningkatan kualitas melalui infrastruktur dan pengembangan kompetensi guru. Hal ini sejalan dengan studi komparatif yang menganalisis perbedaan antara negara maju dan negara berkembang dalam menyediakan pendidikan yang merata.
Kedua, pendekatan holistik, pendekatan yang menggabungkan aspek teknis dengan aspek kemanusiaan, memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan pendidikan yang dihadapi oleh berbagai negara. Ini sangat sesuai dengan konsep-konsep dalam modul pertama yang mengkaji integrasi berbagai faktor dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, kebijakan pendidikan, studi kasus yang diungkap dalam artikel memberikan insight tentang bagaimana kebijakan nasional dan lokal berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang merupakan salah satu topik kunci dalam studi komparatif pendidikan dasar. Jadi, secara keseluruhan, pengalaman di SDN Mangunjayan Magetan, saya sebagai guru, banyak isu yang diangkat dalam kedua artikel tersebut juga terjadi di lapangan, dan saya mengalami. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam hal upaya pengembangan dan partisipasi masyarakat, tantangan mendasar seperti keterbatasan infrastruktur dan pemerataan guru tetap menjadi isu utama. Penerapan solusi yang bersifat kolaboratif dan inklusif serta pemanfaatan teknologi pendidikan merupakan kunci untuk mengatasi isu-isu sosial politik dan sosial budaya yang ada, sekaligus sejalan dengan pendekatan komparatif dalam modul pendidikan dasar di berbagai negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.